kita menghukumkan sesuatu itu secara lahiriah. Wallahu yatawalla as-sarair, sedangkan Allah itu melihat yang rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Maka dalam hal ini kalimah la ilaha illallah ini menjadi sebab seseorang wajib dilindungi darahnya, wajib dilindungi hartanya, wajib dilindungi harga dirinya. Maka di sini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-8, Al-Haditsus Tsamin. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar atau Ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberkahi keduanya, Abdullah dan bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan dan bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus salah, lalu mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal tersebut, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum, maka harta mereka, darah mereka akan terlindungi, illa bihaqqil Islam, kecuali untuk menunaikan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka
perhitungan amalan mereka, perhitungan perbuatan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada beberapa hadis yang lalu tentang rukun Islam dan rukun iman dijelaskan bahwasanya didirikan agama Islam ini di atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya pengakuan kita terhadap kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengatakan dirinya beriman lalu tidak mempersaksikan keimanannya dengan kedua kalimah syahadat ini, maka keimanan tersebut tidak diakui oleh manusia secara lahiriah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Masalah niatnya secara pribadi, niatnya secara sir, yang ada di dalam hatinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diperintahkan di sini mempersaksikan, ya, artinya memperdengarkan seseorang itu melafazkan 2 kalimah syahadat. Maka manusia di sini tidak menghukumi seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimah syahadat, ya, secara batiniah, akan tetapi secara lahiriah. Maka seorang sahabat pernah di dalam sebuah peperangan, ketika semua orang-orang musyrikin itu sudah kalah di dalam peperangan, terdapat 1 orang yang belum mati tetapi sudah kalah. Maka seorang sahabat datang lalu melihat dia masih hidup, dan pada saat itu masih di dalam keadaan peperangan. Kemudian begitu beliau ingin mengangkat pedang beliau, mengeluarkan pedang daripada sarungnya, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau, karena di dalam peperangan, ya mungkin bayangan beliau nyo dikeun karena ya ka pasti karena hai lain ka beda lo. Kemudian dibunuhlah orang tersebut. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah, dan orang yang membunuh ini juga merasakan bagaimana beban yang dia terima karena orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian datanglah dia kepada Rasulullah menceritakan hal tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, hala syaqaqta qalbah, tidakkah engkau melihat hatinya, apakah dia mengucapkannya karena benar-benar beriman atau karena dia takut? Maka orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia sangat menyesal melakukan hal tersebut karena orang yang dia bunuh sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka di sini dapat kita pahami manusia, ya, tidak diperintahkan untuk menghukumkan secara batiniah. Kita diperintahkan untuk menghukum secara lahiriah. Maka ulama mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumkan sesuatu itu secara lahiriah. Wallahu yatawalla asrair, sedangkan Allah itu melihat yang rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Maka dalam hal ini
kalimah la ilaha illallah ini menjadi sebab seseorang wajib dilindungi darahnya, wajib dilindungi hartanya, wajib dilindungi harga dirinya. Maka di sini kita menghukumkan secara lahiriah.